langsung aja kita get into the topic aja guys ya, tak berlama-lama lagi. Nah hari ini kita mau ngomongin do's and don'ts saat PDKT. Nah Kak Radit, Kak Joanna, aku mau nanya nih ya, menurut seorang Kak Radit dan seorang Kak Joanna dulu nih, sebelum kita list dulu do's and don'ts-nya, apa sih definisi PDKT? Kondisi apa sih yang bisa disebut, oh ini lagi PDKT nih, kalau menurut Kak Radit dan Kak Joanna nih? Ya, sebenarnya pada umumnya PDKT itu ya itu sebuah proses di mana seseorang udah mau nembak atau seseorang membuka hati untuk masuk dalam hubungan pacaran. Ini yang normal ya. Jadi sering banget kalau kita bilang, lu lagi PDKT ya? Itu pokoknya tiba-tiba udah jalan berdua, tiba-tiba kalau di sekolah di kantin udah jalan, udah duduk bareng. Terus kita lihat kalau di depan pintu keluar sekolah tuh di sapamnya udah berduaan. Nah kita, lu lagi PDKT ya? Nah biasanya gitu tuh. Ya momen-momen di mana yang tadinya udah sama sahabatnya terus, sekarang mulai ninggalin, sibuk sama ngegebet gitu. Mungkin gitu ya. Kan PDKT singkatan dari pendekatan, jadi lagi mengenal lebih dekat, lagi mendekat. Iya. Oke, jadi udah ada arah-arah mau ke lebih dari sekedar teman gitu kayak. Iya, betul sekali. Oke, mungkin teman-teman udah mengenal tadi nih guys definisi PDKT ya, pendekatan sesimpel itu. Nah kita mau langsung aja list nih kayak. Mungkin kita mulai dari don'ts-nya dulu supaya kita dari yang nggak boleh dulu baru nanti ke yang boleh. Mungkin ini alanya Kak Radit dan Kak Joanna nih. Pertama nih menurut kakak apa nih? Mungkin dari sisi cowok Kak Radit, dari sisi cewek Kak Joanna nih. Don'ts yang pertama. Oke, kalau PDKT yang pertama jangan dilakukan adalah jangan tinggalin prioritas. Ini kita udah sepakat sih, tadi kita udah sepakati beberapa hal yang kita pikir, iya ya, kalau kita lagi PDKT, yang paling berbahaya atau salah satu traits yang terjadi ketika PDKT kita itu salah, biasanya tinggalin prioritas. Seperti contohnya tuh tinggalin sekolah, gitu. Kayak dulu nih, aku sama Kak Joanna kan, waktu PDKT, waktu lagi deket langsung jarang kuliah. Bolos sekolah. Iya, bolos kuliah. Lalu jadi yang tadinya punya prioritas sama keluarga, sekarang jadi suka jarang bareng keluarga. Yang tadinya kita rajin ngerjain tugas, tiba-tiba jadi malas ngerjain tugas. Jadi prioritas itu ngomongin tentang tanggung jawab. Misalnya kayak dulu ya, Joanna tuh waktu lagi, ingat sih waktu lagi syuting tuh, kan Joanna seorang pemain film ya. Tapi waktu pas kita lagi pacaran sih sebenarnya, itu bukti bahwa sesuatu yang dilakukan salah ketika prioritas itu berubah. Itu lagi pacaran sih ya. Tapi sama juga PDKT juga begitu. Biasanya PDKT yang gak sehat adalah kalau tiba-tiba prioritas jadi berubah. Yang harusnya biasanya diprioritaskan malah jadi dianggap nggak penting lagi gitu ya. Yes. Berarti tadi karena aku ngomong adalah mungkin awalnya pelayanan rajin kayak, tapi setelah PDKT kok kayaknya lebih jarang komsel, pelayanan bolong-bolong terus, atau mungkin yang kuliahnya malah jadi nggak fokus, malah jadi nilainya menurun. Nah itu tuh PDKT don'ts pertama kayak, jangan sampai meninggalkan prioritas. Apalagi keluarga juga kayak biasanya yang family time malah jadi ditinggalkan keluarganya atau sahabat-sahabatnya. Oke. Yes. Langsung aja kita don'ts yang kedua nih, aku mau dengar dari Kak Radit dan Kak Joanna don'ts yang kedua. Don'ts yang kedua adalah jangan terburu-buru, jangan ngegas ya, karena namanya lagi pendekatan tuh ada prosesnya, ada step-stepnya. Jadi jangan langsung diajak jalan berduaan, langsung gandengan gitu. Padahal masih tahap pengenalan gitu. Jadi kenapa jangan terburu-buru? Karena justru sebelum PDKT ya, kita tuh harus coba untuk research gitu. Jadi jangan sekedar karena cantik, karena ganteng, karena waktu lagi WL semua bulu kuduk lu merinding kena urapan gitu kan. Jangan. Jadi jangan PDKT sambil kenalan, tapi justru kenalan dulu aja. Makanya ketika lagi proses PDKT di tahap awal itu tuh harus lama. Lama tuh dalam arti bukannya setahun 2 tahun. Lama tuh maksudnya kamu harus sungguh-sungguh mengenali orang tersebut. Harus tahu background-nya, harus tahu masa lalunya, harus tahu apa yang
tidak baik dari dia, apa yang baik, harus tahu juga kira-kira dia punya nama baik nggak sih, atau jangan-jangan dia punya nama buruk. Coba bisa ditanya kepada orang-orang sekitar, mungkin dicek lah Instagramnya, mungkin dicek Facebooknya, nggak apa-apa. Gitu. Itu kenapa pendekatan itu harusnya diawali dengan kenal. Kalau memang ternyata waktu kita tahu, aduh, kok kayaknya ada traits yang berbahaya ya, kok orang ini ternyata A, B, C. Nah, itu harus dibatasi jaraknya. Karena sering banget kesalahan anak-anak muda adalah dia tidak mengenali dulu, tapi dia langsung jalan. Tadi kayak Mama Jo bilang, langsung jalan, langsung telepon terus, langsung nonton bareng, di kantin selalu ketemu, waktu lagi jam keluar, ketemuan yuk di luar, akhirnya pura-pura, Bu saya mau ke WC, dua-duanya ke WC lah, ngobrol-ngobrol. Nah ini yang ngebuat akhirnya pendekatan jadi nggak sehat, ya. Yang harusnya pendekatan itu membutuhkan yang namanya inspeksi, ya. Artinya orang ini harus tahu siapa yang akan saya dekati gitu loh. Nah kalau sudah ngegas, kalau kita udah cepet terburu-buru, nanti perasaannya keburu kena. Nah ini yang Alkitab bilang, jangan membangkitkan cinta sebelum waktunya, jangan membangkitkan perasaan, jangan bangkitin chemistry, jangan bangkitin rasa-rasa suka, karena kalau perasaanmu akhirnya bangkit, nah repot, kamu akan dikuasai perasaan dan dikenal dengan namanya bucin, gitu. Untuk menjaga perasaan, teman-teman harus bangun jarak. Karena kalau jarak gak dibangun, udah deh, gak ada orang yang cukup hebat untuk menahan emosinya. Makanya emosi itu gak bisa ditahan. Emosi harus difasilitasi. Dengan cara apa? Dengan cara membangun jarak, membangun intensitas yang jauh, ya, tidak berdekatan. Nah inilah yang teman-teman harus sadari, bahwa PDKT itu gak bisa terburu-buru. Karena gini, Alkitab bilang, love is patient. Jadi, kasih itu sabar. Karena kalau gak sabaran, namanya apa sayang? Nafsu. Gitu. Yes. Jangan-jangan lu bukan pengen mencintai, tapi lu nafsu pengen mendapatkan dia. Karena dia cantik, dia ganteng, dia seksi, dia artis, dia musisi. Gitu. Jadi, kenapa gak boleh tergesa-gesa? Supaya yang memimpin hubungan kamu adalah cinta, bukan nafsu. Bukan nafsu. Setuju. Oke. Berarti itu untuk kedua, kayak jangan terburu-buru, ya Kak? Jangan terburu-buru. Ya. Oke, intensitas itu berarti lebih ke gimana nih Kak? Apakah jangan langsung chat tiap hari? Ya. Tadi mungkin Kak Jona juga sempat jangan langsung jalan berdua gitu kali Kak ya? Berarti jangan betul. Langsung kayak soal waktu, gak langsung berduaan terus. Mungkin lebih aman kalau hangout bareng teman-teman, ya teman-teman di sini. Jadi jangan langsung berduaan aja, apalagi kan zaman-zaman pandangan pertama gitu kan ya kan, ngelihat langsung ini kayaknya enak nih, udah mulai follow DM langsung tiap hari WA-an, itu bahaya. Betul. Ya guys, untuk keburu perasaannya dalam, susah berkata tidak ya Kak ya. Benar, betul. Keburu dalam nanti. Gimana Kak Jana? Iya benar, seperti yang tadi kamu bilang, keburu dalam nanti perasaannya keburu terbangkitkan, udah susah nanti diturunin levelnya. Iya. Bener-bener Kak. Oke, langsung aja nih Kak. Mungkin Kak Aditya sama Kak Jona, aku nggak tahu udah nyiapin berapa don'ts-nya, tapi kita move on to the next don't nih Kak ya hari ini. Oke, silakan Kak. The third don't nih Kak dalam PDKT apa nih Kak? Iya, oke. Jadi kita sudah siapin 4 don'ts and 4 don't ya. Jadi don'ts yang ketiga adalah jangan tinggalin komunitas. Nah ini penting banget. Kenapa teman-teman kalau kita ngomongin jangan tinggalin komunitas, berarti intinya kamu harus punya komunitas. Kamu harus punya brother and sisters yang memang di dalam Tuhan. Kamu punya mentor, ya, kamu punya teman-teman sekeliling yang memang membangun kehidupanmu di atas yang namanya firman Tuhan. Nah, sering banget gini, kalau kamu PDKT, kamu jadi jauh sama komunitas, Kak Radit mau bilang 100% hubunganmu salah. Karena biasanya kalau kita jauhin komunitas, karena kita tahu hubungan kita salah, tujuan kita salah, dan kita pacaran dengan orang atau pendekatan dengan orang yang salah. Karena kita tahu kalau kita bawa ke komunitas, nanti komunitas kita akan gak suka gitu. Padahal kalau komunitas kita gak suka, itu bagus untuk mereka bisa bicara.
Belum tentu kalau komunitas kita nggak suka, orang-orang yang lagi kita coba deketin adalah orang yang salah. Belum tentu juga. Cuman at least dengan banyak penasehat kita akan berhasil. Itu alkitabiah banget kok. Ya, jadi teman-teman jangan pernah tinggalin komunitas saat kamu lagi PDKT. Ya. Sebenarnya ini ngomongin komunitasnya komunitas yang membangun dalam Tuhan ya, jangan kayak enggak kok aku nggak ninggalin komunitasku, aku tetap nongkrong sama teman-temanku, tapi teman-temannya malah yang bukan mendukung dia menjadi lebih baik di dalam Tuhan. Jadi harus tetap di surround, dikelilingi sama teman-teman yang kamu tahu tuh mereka tuh kalau memberi saran tuh pasti di dalam Tuhan gitu, bukan cuma sekedar kompor-kompor atau gimana gitu. Iya, itu yang ketiga. Oke. Berarti yang ketiga, jangan menjauhi komunitas ya. Apalagi sekarang ini kan zaman online ya. Kadang komsel padahal lebih gampang nih komsel hanya sekedar Zoom. Betul. Tapi masih banyak aja yang skip. Masih banyak yang ngerasa, aduh komsel kayaknya ntar dulu deh ya. Padahal komunitas tuh banget guys. Kita didesain oleh Tuhan tuh bukan untuk tinggal sendiri. Tapi kita didesain oleh Tuhan dalam komunitas. Biar karena di sama Kak Jona ya. Betul. Yes. Jadi Oke, jadi tadi udah ketiga nih Kak ya. Kita masih ada satu lagi don't. Langsung aja take it away. The fourth don't dari PDKT. Oke. Iya, yang keempat dari PDKT yang jangan dilakukan adalah jangan subjektif. Jadi subjektif tuh, iya habisnya dia baik sama aku, habisnya dia perhatian sama aku, habisnya aku suka dia ganteng, dia cantik, dia anak pendeta, dia tajir, dia rajin menabung. Itu kan subjektif, bagaimana kamu melihatnya. Nah, artinya objektif adalah coba melihat yang lain, coba tanya orang-orang lain, coba dengar second opinion, third opinion, coba tanya teman-teman lamanya, coba izinkan orang-orang bercerita tentang dia. Karena kalau kita sudah subjektif, bahkan kita sudah membela dia karena sudut pandang kita, maka sesungguhnya kita sedang ada dalam yang jebakan tadi yang aku bilang, jebakan perasaan. Karena kita sudah suka, kita udah naksir, akhirnya kita kehilangan yang namanya objektivitas. Menurut satu penulis, Gary Thomas, fenomenal inilah yang dikatakan fenomena mabuk kepayan, atau kita kenal dekat dengan bucin. Jadi kalau temennya bilang, lu tahu nggak? Kemarin gua ketemu dia loh, dia sama cewek, dia lagi jalan, gandengan lagi. Nggak mungkin, gue tahu kok, dia tuh orangnya sungguh-sungguh gitu. Nah, itulah yang jangan kita lakukan. Bukan berarti kita dengerin berita baik tentang orang tersebut, tapi jangan kita menutup kuping. Kita harus coba dengerin info-info tentang dia, apapun yang negatif yang dikasih tahu tentang dia, makanya kita harus mencoba untuk mentelaah dan belajar untuk mendengarkan. Kalau udah jadi subjektif, wah ini bahaya banget. Ya, Mama Jo ada tambahan? Iya teman-teman, ini cinta part ke-6 nyusul ya, sabar ditunggu. Oke, ya itulah keempat don'ts. Yang pertama, jangan tinggalin prioritas, lalu jangan terburu-buru, jangan tinggalin komunitas, habis itu jangan juga subjektif. Kita langsung lanjut ke do's ya. Apa yang harus dilakukan untuk kita bisa melakukan pendekatan yang sehat. Oke, yang pertama Mama Jo. Yang pertama adalah kita harus mengenal Tuhan. Mengenal pencipta kita. Ini sebelum kita mulai mau deket-deket mengenal orang lain, harus tahu dulu kita ini siapa sih, apa sih yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kita itu ciptaan seperti apa sih yang Tuhan bilang. Tapi dulu kamu waktu deketin aku, kamu kenal Tuhan. Dulu kan nggak dulu kan ya nggak usah dicontoh yang dulu maksudnya gitu kan. Iya teman-teman, itu kenapa waktu kita pendekatan, kita pacaran, kita nggak dalam Tuhan. Makanya nabrak kiri, nabrak kanan, dan itu bukan sebuah hubungan yang sehat ya. Ya walaupun hari ini kita bisa menjadi berkat, tapi nggak perlu ancur-ancur dulu. Yes. Ya makanya kenapa kita kasih do's and don'ts ini, supaya teman-teman dari awal sudah meminimalisir meminimalkan yang namanya meminimalkan kehancuran kesalahan.
Karena Ya. kalau nggak salah-salah aja pasti tetap ada proses yang akan dialami juga gitu. Ya. Jadi lebih baik belajar dari kesalahan orang lain dan have your own journey, have your own proses bersama Tuhan. Iya, iya. Iya, itu teman-teman. Jadi dus yang pertama adalah kita perlu banget untuk mengenal Tuhan. Kenapa? Karena kita kan melakukan pendekatan itu karena kita pengen memiliki hubungan cinta kan. Kita pengen pacaran atau kita pengen lebih jauh lagi adalah pengen punya suami atau istri. Ya. Nah, karena kita pengen belajar tentang cinta, ya lu harus kenal dulu yang punya cinta. Siapakah itu cinta? Tuhan Yesus gitu. Jadi kalau kita bisa mengenal Tuhan, ini dampaknya bagus banget. Itu kenapa pentingnya mengenal Tuhan, karena ketika kita kenal Tuhan, kita akan mengenal banyak hal yang lainnya. Termasuk kita akan punya kebijaksanaan, kita akan punya kedewasaan, kita akan punya kesiapan dan sebagainya. Itu kenapa teman-teman kalau ingin mengenal, termasuk mengenal yang lain ya, makanya penting banget kita harus mendasari pengenalan akan Tuhan itu sebagai satu dasar sebelum kita melakukan pendekatan. Karena kalau kita nggak kenal Tuhan, ya itulah kenapa banyak banget muncul pertanyaan, gimana kita memastikan jodoh yang tepat? Kak, gimana pacaran yang sehat? Pacaran beda agama boleh enggak? Lah jangan tanya gua, lu tanya Alkitab. Alkitab udah jelas. Nah, karena lu malas baca Alkitab, jadilah hamba-hamba Tuhan ini yang akhirnya ditanya terus. Ya, padahal sebenarnya Alkitab udah banyak sekali menuliskan prinsip-prinsip ya yang bisa diterapin. Itu kenapa dus pertama adalah mengenal Tuhan. Oke, dus yang pertama intinya mengenal Tuhan ya guys. Kalau misalnya kita nggak kenal siapa Tuhan, gimana kita mau kenal sama orang lain ya Kak? Berarti intinya kita harus fulfill dulu ya Kak sama Tuhan, baru kita bisa share love, share kasih kita ke orang lain gitu Kak. Oke, Yes. Nah dus yang kedua apa nih Kak kira-kira? Ya, dus yang kedua sebenarnya ini lanjutan dari dus yang pertama. Karena kalau kita bisa mengenal Tuhan, maka kita akan mengenal diri kita yang sesungguhnya. Ya, gue suka waktu Yesus dia ngomong sama murid-murid ya, sama orang-orang yang datang sama dia. Dia bilang gini, if you see me, you see the Father. Jadi kalau kamu lihat aku, kamu lihat Bapa. Jadi dengan kata lain, Yesus itu adalah pribadi yang sangat mengenal Bapanya, dan pribadi Bapa juga ada dalam dia. Nah sama juga, kalau kita pengen mengenal diri kita dengan baik, ya jangan tanya orang tua, jangan tanya, apalagi jangan tanya pacar, menurut kamu aku gimana, gitu kan? Aduh, Pertanyaan. lo tanya Tuhan. Karena itu cowok atau cewek kalau ada maunya, nanti dia akan kasih tahu yang baik-baik. Kalau dia udah dapetin lu, yang dia mau, lu ditinggalin gitu. Makanya tanya Tuhan, ya tanya firman Tuhan, ini sudah banyak menceritakan tentang kamu. Nah itu kenapa dus yang kedua adalah kenali dirimu. Ya, kenali kekuatanmu, kenali potensimu, kenali tujuan hidupmu, termasuk kenali apa lagi sayang? Panggilan. Iya, panggilanmu, termasuk yang the other way around, termasuk yang kelemahanmu, termasuk Apakah kamu mengenal, punya trauma-trauma di masa kecil Iya. yang belum selesai, sakit mengenali hati, kamu sakit punya excess baggage lah ya, mengenali kamu punya sampah-sampah kehidupan, karena itu kan hal-hal yang membawa kamu ada hari ini. Nah, bayangin nggak, lu aja nggak kenal lu, gimana mau presentasi sama orang? Nah, inilah yang sering terjadi, akhirnya hubungan pacaran jadi berantakan. Ketika berantakan, lu sakit hati, lu nyalain orang. Padahal, ketika lu lagi PDKT, orang ini tidak tahu lu siapa. Bahkan lu nggak bisa menjelaskan lu siapa. Lu hidup dengan topeng, lu hidup dengan kepalsuan, banyak hal yang ditutupi, banyak hal yang dikemas. Jadi ketika orang mengasihi lu, dia nggak mengasihi lu. Dia sedang mengasihi topeng lu. Dia sedang mengasihi kepalsuan lu. Nah, ketika kepalsuan lu akhirnya hilang atau ketahuan aslinya, lu ribut gitu loh. Pasangan lu kecewa. Makanya teman-teman, you have to know you. Ya, kamu harus tahu kamu siapa selain daripada identitasmu dalam Tuhan, tapi kamu juga harus tahu kamu punya kekurangan, kelemahan, apa ya sayang namanya? Kemanusiaanmu lah. Gitu. Mama Jo mau tambahin nggak? Enggak sih. Ya intinya untuk bisa mengenal diri kita sebenarnya kita harus tanya Tuhan kan. Kita harus tanya Tuhan, menurut Tuhan aku tuh siapa sih gitu. Dan kalau Tuhan udah ngomong itu udah
udah mutlak, udah nggak perlu dipertanyakan lagi, udah jadi nggak bingung lagi dalam mencari jati diri. Karena kita udah tahu pencipta kita udah ngomong A, udah lebih tenang intinya gitu lah. Iya, kasarnya gini, kamu gimana mau kenal orang lain kalau kamu aja nggak kenal diri kamu? Yang paling dekat sama kamu aja, kamu nggak mau memahami. Yang paling dekat sama kamu udah 24 jam ketemu, tidur bareng, mandi bareng, beol bareng, pipis bareng, main bareng, sekolah bareng, ibadah bareng. Lu aja masih nggak mau mengenali diri lu. Lu masih takut melihat kelemahan lu. Lu masih takut melihat kekurangan lu. Ya gimana lu mau kenal orang lain? Sama lu aja lu nggak mau denger. Gimana lu mau denger orang lain? Nah ini hal yang krusial banget teman-teman. Itu kenapa? Ayo, coba kamu harus unboxing yourself. Kamu harus buka dirimu dan mulai terima tuh kekurangannya, terima kelemahannya. Karena ini juga yang jadi masalah bagi hubungan. Kalau kamu nggak bisa terima diri kamu, apa yang membuat kamu bisa berpikir kamu terima orang lain? Yes. Karena kita udah tahu nih masa lalu kita, tapi kita nggak mau terima. Jadinya kita memakai topeng dan kita berhubungan sama orang lain, PDKT sama orang lain, berharap dia akan menyukai topeng kita, bukan kita yang sebenarnya. Gitu. Dan pada akhirnya ketika topengnya keluar, kebuka, ketahuan dia kecewa gitu loh. Karena sebenarnya yang kita sedang tawarkan bukanlah diri kamu, tetapi ekspektasi yang kamu ingin orang lain dapatkan tentang kamu. So basically you are faking, kamu you are faking yourself. Nah ini jangan. Itu yang kedua. Oke, berarti kalau tadi yang pertama itu kita harus kenal Tuhan, dan yang kedua itu kenali diri kita sendiri. Nah Kak, kalau yang ketiga kira-kira apa nih Kak? Yang ketiga itu mengenal batasan. Ini penting, boundaries. Nah teman-teman, yang ini ada hubungannya dengan don'ts tadi ya, yang jangan terburu-buru. Sadari, iya, kalau memang kamu pengen PDKT ya, kamu harus tahu batasan PDKT itu apa. Kamu harus punya jarak. Kamu harus punya intensitas yang benar. Karena kalau PDKT tapi kamu nggak tahu batasan, nanti teleponan tiap hari. Babat terus tuh. Iya, WhatsAppan tiap hari. Sekarang tuh sering lihat tuh beberapa orang jadi tidur tapi sambil lihat-lihatan video call tapi sambil tidur. Iya. Lagi keren ya Kak, gitu ya. Jujur, Siapa ya kayak gitu? Siapa ya guys? Kalau lu lagi tidur di kuburan, itu setan juga minder gitu. Lah, ini ternyata ada yang liatin lebih dari gua nih gitu. Gak usah gitu, CCTV aja minder sama lu. Makanya teman-teman, kalau kita mau berhubungan, kamu harus kenali batasannya. Kamu harus tahu yang pertama jarak dan intensitas. Kenapa? Karena kalau kamu nggak memahami jarak, kalau kita nggak bijak dalam membangun jarak, kamu terobos jaraknya, kamu terobos batasannya, nanti perasaanmu akan mendominasi sampai pada akhirnya kamu ditipu oleh perasaanmu. Alkitab jelas loh, dia bilang gini, dia bilang hati itu licik dan menipu. Makanya Alkitab nggak pernah bilang trust your heart. Alkitab bilang trust God, trust the word of God. Itu kenapa tadi sebelumnya di Don Scarlett bilang kita sebenarnya nggak ahli dalam menjaga perasaan. Kita ini nggak ahli menjaga hati. Nah caranya gimana? Ya bikin pagar, bikin batasan supaya ketika orang udah mulai masuk, kamu bisa mengenali, wah ini di luar batasan nih, ini bisa nggak sehat. Makanya pakailah batasan jarak dan intensitas. Jarak artinya apa? Ya nggak ketemu setiap hari. Yang kedua intensitas, ya kamu nggak teleponan tiap hari. Karena kalau itu dilakukan, kamu menerobos batas sampai akhirnya kamu terjebak dengan fenomena bucinnya. Terus kenali juga batas dalam pendekatan. Yang namanya PDKT itu bukan calon pacar. Ya, PDKT itu adalah teman yang dimana kamu tertarik. Gitu. Jadi kamu akan masuk satu langkah lebih maju, intensitasnya lebih tinggi daripada teman biasa untuk mengenali dia lebih jauh. Tapi belum tentu dia jadi pacar. Karena belum tentu jadi pasangan suami istri. Iya, makanya masih jauh. Jadi jangan kayak udah ngomong I love you kayak aduh gue suka banget sama lu. Jangan diumbar. Kenapa? Kalau kamu jual, nanti dia beli. Nanti kalau udah keklik di sini ada yang namanya
entanglement gitu ya. Apa sih? Ikatan. Iya, ada namanya ikatan batin yang nggak sehat. Apalagi kalau udah mulai kissing terus gini. Nggak boleh. Udah percuma, udah telat. Gitu. Lu mah memang niat, gitu kan. Jadi itu harus dijaga batasannya, ya. Itu kenapa teman-teman menjaga batasan nggak akan bisa dilakukan kalau kita nggak mengenal diri kita. Kalau kita nggak mengenal kemampuan kita, kelemahan kita, Seberharga apa kita, terus kecenderungan apa yang kita punya, kelemahan kita seperti apa, limit kita seperti apa. Ada orang yang gandengan biasa aja, ada orang yang cuma sentuhan aja udah keringet dingin gitu. Jadi ya jangan deket-deket gitu loh. Terus abis itu ya mengenal batasan nggak mungkin terjadi kalau kita nggak mengenal diri, dan mengenal diri nggak akan terjadi kalau kita nggak mengenal Tuhan. Mama cuma tambahin. Oke Kak, aku penasaran sih Kak. Kan tadi Kakak ngomong tentang mengenal batasan kan. Nah, kita kan lagi situasi pandemi nih Kak, dimana kan semua pasti serba online ya. Mungkin orang-orang pacaran juga cuma via chat atau apa. Mungkin juga teman-teman di sini PDKT ya udah via chat aja atau teleponan dan lain sebagainya. Nah, kira-kira kalau misal untuk PDKT nih Kak, batasan yang jelas itu gimana sih Kak? Karena tadi kan Kak Radit bilang jangan setiap hari WhatsAppan, tanya kabar, teleponan. Nah, batasan yang jelasnya tuh harus gimana Kak untuk berkomunikasi pada tahap PDKT? Yang pasti nggak memaksa untuk kabarin, kayak kabarin aku ya, kabarin kamu ya, lalu siapa gitu kan, gitu. Terus juga batasannya adalah ya kita nggak apa ya, menganggap dia, men-treat dia sebagai seorang teman, bukan kayak apa ya, kayak di chat terus-terusan, nanya kabarnya, harus dikabarin terus. Jadi anggap dia sebenarnya sebagai teman, bukan calon pacar. Iya, jadi kita kalau udah punya batasan bahwa kita nih temen ya, walaupun gue ada ketertarikan sama dia mungkin ada ketertarikan sama gue, tapi gue nggak mau tiba-tiba, kok lu nggak ngabarin sih, gitu. Jalan yuk, udah makan belum? Besok telepon gue pagi ya. Jalan pagi yuk, jalan sore yuk, nonton yuk. Kita, aduh itu kan berarti. Apakah itu teman-teman yang nyebelin kayaknya ya? Nah, maksud aku kalau kita nggak punya batasan, nanti kita izinkan orang untuk melakukan hal itu terus, sekali lagi, perasaan kamu tuh bisa nanti bangkit. Kalau perasaan kamu bangkit, kamu udah diperdaya oleh perasaan. Itu kenapa gaya komunikasi juga. Gaya komunikasi jangan yang, miss you, kayak, kangen ngobrol malu. Yang gitu-gitu tuh jangan dijual beli. Pokoknya kalau PDKT tuh harus dingin ya. Dingin tuh artinya santai. Nggak ngegas, nggak mengumbar asmara, nggak mengumbar ekspektasi, terus kayak gini, hai cantik, kayak, lo tau gak sih lo kayak paling cantik di yang pernah gue temui gitu. Nggak mancing-mancing ya, karena kadang-kadang cewek tuh kena emoji dikit langsung kayak oh gitu. Langsung melt ya Kak ya, digombalin dikit langsung melt gitu ya. Ya itu kenapa khususnya buat cowok juga ya. Cewek juga sih, kalau cewek tahu batasannya, ketika cowok itu jual, ya misalnya kasih gambar yang merah-merah tuh pipinya, yang cewek nggak perlu balas, karena kalau udah kita bikin begitu dibalas, kita langsung bisa over ekspektasi kan, wah dia balas lagi, kasih cium gambar hati, nah yang gitu-gitu nggak usah, walaupun kamu juga suka, tapi kamu harus menjadi tuan ya, kamu harus menjadi, gue bisa bilang sih pengendali bagi hidup kamu, walaupun orang coba jual, walaupun suka nih, nah kebanyakan, ini aku mungkin agak subjektif ya, koreksi kalau aku salah sama Jo. Karena cewek, kalau udah suka sama cowok yang ganteng, terus tiba-tiba dikasih emoticon, kasih bibir yang ada hati gitu ya, langsung kayak jual murah tiba-tiba. Aduh, dia gila, dia kirim emoticon ini, terus tiba-tiba ditelepon tiap hari, nggak apa-apa, di jalan tiap hari nggak apa-apa, karena lu nggak punya batasan. Nah, mau cowok seganteng apapun, serohani apapun, sebaik apapun, kalau sudah melanggar batasan, itu bukan orang benar. Itu pasti punya ketidaksehatan dalam berhubungan. Kemungkinan besar ada maunya. Setuju. Setuju. Ya. Sebagai cewek kita juga harus punya harga nih ya guys ya. Jangan mau dijual murah sama cowok. Dikasih emoticon yang cium dikit aja udah langsung meleleh tuh kayak jangan. Harus banyak-banyak doa juga ya Kak. Supaya apa ya, nggak membangkitkan perasaan kayak yang tadi Kak Radit bilang ya Kak ya. Yes. Oke Kak, kita boleh lanjut ke dus keempat nih Kak, yang terakhir ya Kak. Dus terakhir.
ini dus yang keempat, ya udah, yang terakhir adalah ya harus mengenal orang itu gitu. Dan ini sangat nyambung dengan yang tadi tentang subjektivitas ya. Seringkali kita tuh cuman menjadi subjektif karena wajah, karena tampang, karena mobil, karena karir. No. Kamu harus tahu dia lebih dekat ya. Artinya jangan pernah masuk lebih jauh sebelum kamu mengenal dia siapa, sebelum kamu tahu background keluarganya bagaimana. Coba aja ajak kayak ceritain dong tentang orang tua kamu, pengen dong kenalan gitu ya. Misalnya kalau memang kalian pengen membangun hubungan serius dan memang udah saling suka, ya udah saling suka, terus memang udah pernah saling cerita tentang ketertarikan, ya udah saling mengenal dulu. Ya, kenali orang tuanya, kenali kelemahannya, mulai ceritain dong tentang kegagalan kamu. Ya, menurut kamu hubungan yang sehat tuh gimana sih? What do you think about God? Ya, what do you think about pacaran kudus? Menurut kamu pacaran kamu tuh kayak gimana sih? Bagaimana sih kamu menganggap perempuan? Gimana sih kamu menganggap seorang lelaki? Gimana sih kamu menghargai orang tuamu? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang harus banget dikomunikasikan ya secara natural. Kenapa? Karena teman-teman harus sadar, pernikahan itu bukan hal yang mudah. Pernikahan itu ribet. Pernikahan itu rumit ya. Nah, jadi kalau memang rumah tangga serumit itu, jangan dipermudah. PDKT-nya mudah, jadiannya gampang, nembaknya gampang, mengungkapkannya gampang. Dia nggak heran nikahnya jadi nikah murahan, hubungan yang murah, hubungan yang nggak punya komitmen, hubungan yang nggak punya dasar yang kuat. Nah, itu kenapa teman-teman sebelum kamu masuk lebih jauh, sebelum menentukan bahwa saya pengen go further, kamu harus kenali dia lebih lagi. Kenali kelemahannya, kenali kekurangannya, cari tahu tentang dia siapa. Nggak apa-apa, jangan dikira, gila lu stalking banget. Ya mendingan gue stalking, mendingan gue tahu dia kayak gimana daripada gue pacaran sama orang yang gue gak kenal. Artinya, kalau kamu pacaran dengan orang yang gak kamu kenal, maka kamu gak akan mengenali konsekuensi yang akan kamu hadapi. Nah, kalau kita kenal orang yang akan kita berhubungan, kita sudah tahu backgroundnya, kita udah tahu kelemahannya, kita udah tahu ancur-ancurnya, kita udah tahu kecenderungannya. Maka ketika kita siap, maka kita siap mencintai apa adanya. Dan segala konsekuensi yang mungkin terjadi, kita udah tahu. Oh, dia ternyata lahir dari keluarga broken. Berarti dia punya potensi. Oh, oke. Dia pernah berhubungan seks. Berarti dia punya potensi-potensi. Oke, gue siap. Nah, jadi ketika kita masuk dalam hubungan, karena kita siap, dan kita udah tahu nih konsekuensinya, resiko-resiko yang mungkin terjadi, walaupun nggak pernah ada satu hubungan pun yang bisa kita jamin 100%, tetapi kamu bisa menjamin kamu baik-baik aja. You cannot guarantee every kind of relationship. Lu nggak mungkin bisa jamin hubungan itu akan berjalan dengan baik. Yang bisa lu jamin adalah diri lu. Kalau lu nggak jamin diri lu, dengan cara apa? Lu mengenali dengan siapa lu berhubungan, lu sedang kayak dilempar dalam hutan savana dan banyak cita-cita yang akan menyerang lu tanpa lu kenali, tanpa lu ketahui. Gitu. Sama Jo gimana? Udah dibabat semua tadi poin-poinnya. Gak apa-apa, kamu yang paru, aku kan yang babat, kamu yang paru. Ya setuju sih tadi. Jadi makanya kan kayak sahabatan kan membantu kita banget ya. Iya, maksudnya kalau kita mau jump in, mau masuk ke relationship, berarti kan untuk kita bisa mencintai apa adanya, kita harus benar-benar tahu, nggak hanya tahu bagus-bagus, tapi tahu juga belang-belangnya gitu. Oke. Nah Kak, ngomong tentang mengenal orang lain, nah mungkin ada nih ya di antara teman-teman yang udah temen nih Kak, udah sahabatan, tapi kok kayaknya lama banget ya Kak, dia tuh sebenarnya suka atau enggak sih sama aku? Padahal kayaknya udah sering jalan bareng mungkin, terus kayak rasanya deket banget, tapi statusnya cuma sahabat tuh Kak. Itu gimana tuh Kak kira-kira? Itu kayak kita. Iya. Aku sama Ray udah sahabatan lama banget, sampai akhirnya sekitar 5 tahun baru akhirnya kita jadian gitu. Walaupun memang dulu kita belum kenal Tuhan juga sih. Cuman intinya
sahabatan lah yang lama, karena itu malah akan jadi lebih baik, karena semakin mengenal, semakin tahu, semakin gak ada ekspektasi, jadi benar-benar jalan bareng tuh nggak ada beban gitu ya, kayak gue harus jadi lebih baik nih karena dia kan, biar dia lebih suka sama gue gitu. Jadi benar-benar sahabatan selama mungkin gitu. Kalau jodoh nggak bakalan kemana kok. Iya, cuman tadi menjawab pertanyaan itu semua karena nggak ada komunikasi yang jelas. Misalnya lu naksir sama sahabat lu ngerasa sahabat lu nih yang tadinya biasa-biasa aja mulai membangun intensitas, dan lu mulai ngerasa, tanyain aja, lu lagi sering telepon gua? Iya, tanya lah. Kan malu bertanya, sesat di jalan. Betul. Aja. Malu bertanya tentang ekspektasi, maka juga sesat dalam berekspektasi gitu. Nah, makanya teman-teman tanyain, sorry nih, gue bukannya GR. Kalau lu menjurus ke sana, ya gue nggak ada loh gitu. Atau kalau kamu memang suka, ya lu bilang, kalau memang lu menjurus, at least I know. Jadi I know how to respond. Kalau siapa tahu dia bilang, iya gue sebenarnya, oke, gue juga sih. Yuk kita mau masuk ke tahap hubungan yang lebih tinggi lagi yuk. Gitu. Jadi yang namanya PHP itu biasanya yang salah bukan hanya yang PHP-in, tapi yang merasa di PHP-in juga salah. Gue yakin banget kalau lu orang yang stabil, lu orang yang tegas, lu orang yang punya batasan, lu gak mungkin bisa di PHP-in. Kalau orang yang lu suka deketin lu, dan lu merasa, lu akan ngomong, sorry, gue lagi ngerasa lu deketin gue gak sih? Enggak. Oh yaudah, santai. Jadi lu harus secure. Ya kebanyakan orang tuh gini, nanti kalau dia nganggap gue suka gimana? Ya kagak apa-apa, daripada lu di ghostingin, daripada lu di PHP-in, ya kan? Gitu. Jadi jangan pernah merasa, nanti kalau gue nanya, harga diri lu gimana? Harga diri lu tuh udah semahal darah Kristus. Gitu. Jadi jangan pernah takut nggak dihargai hanya karena lu berusaha untuk jujur. Harga lu tuh bukan dengan apa yang orang lain pikirkan tentang lu. Harga diri lu semahal darah Yesus. Titik. Oke, Kak. Tapi mungkin kebanyakan dari kita ya, Kak, budaya kita kali, apalagi cewek mungkinnya kayak gengsi nih untuk nanyain kepastian dari cowok. Itu gimana ya, Kak? Supaya mungkin kita semua bisa sadar nih, kayak gak apa-apa guys kalau misalnya kita nyatain perasaan, kita ngomong. Itu gimana tuh, Kak? Guys, gini, Alkitab bilang, Yesus itu tidak menganggap kealahannya ya sebagai sesuatu yang dipertahankan. Yesus aja nggak gengsi, diakui sebagai kriminal di kayu salib. Artinya Yesus sudah mati tebus gengsi lu. Jangan lu beli lagi gengsi lu, guys. Jadi ini semua karena identitas yang nggak jelas. Ini semua karena identitas yang nggak kuat. Makanya tadi dus pertama adalah kenal Tuhan. Because when you know God, you will know about you. Kalau lu tahu Tuhan segitu luar biasa mengasihi lu, dan dia adalah Bapa lu, dia adalah your Immanuel, dia adalah your protector, and dia adalah your future husband, ya, dia adalah nanti mempelai lu akan secure. Kalaupun lu difitnah, kalaupun lu digosipin, at least lu punya Tuhan kan? Emang Tuhan semurah gosip lu? Gitu loh. Jadi ayo mari sungguh-sungguh sama Tuhan dan miliki keyakinan yang teguh akan identitas kamu di hadapan Tuhan. Ini kayak Mama Jo dong. Dia mah gak peduli diapain, diomongin apa sama orang ya, Mama Jo ya. Terus lu. Jadi cewek jangan jangan, kalau kamu tahu kamu tuh semahal itu, seberharga itu, kamu gak akan mau diri kamu dipermainkan sama orang lain gitu. Dipermainkan oleh status yang gak jelas, atau dipermainkan sama tarik ulur itu tuh. Kalau kamu tahu kok I don't deserve this gitu. Kalau kamu tahu memang kamu seberharga itu, kamu nggak akan mau tuh diperlakukan seperti itu sama cowok-cowok lain. Jadi jangan hanya karena takut kehilangan kamu jadi takut untuk mengungkapkan perasaan kamu. Sebenarnya bukan mengungkapkan perasaan as in nembak duluan, tapi memperjelas suasana gitu. Ini sebenarnya kita lagi apa sih yang kamu mau, apa yang kamu harapkan dari aku tuh apa. Jadi kita harus mau untuk angkat bicara, jangan takut. Oke. Mungkin yang cewek-cewek mulai tersadar ya.
Jadi mulai berani untuk menyatakan dan menanyakan nih, memperjelas hubungannya. Sebenarnya kita nih apa sih, kalau misalnya mau lanjut ya ayo gitu kan. Kalau misalnya enggak ya udah stop sampai di sini. Jangan gantungkan aku gitu ya kan. Oke. Nah, oke Kak Radit dan Kak Joanna, mungkin closing statement nih dari Kak Radit dan Kak Joanna, mungkin untuk teman-teman yang lagi jomblo atau mungkin dalam proses PDKT, gimana nih Kak? Closing statement dari Kak Radit dan Kak Joanna. Iya, kamu harus sadar bahwa hidup itu bukan tentang nikah. Hidup itu tentang menggenapi rencana Tuhan di bumi ini. Jadi kalau memang kamu menikah, nggak ada tujuan untuk melaksanakan kehendak Tuhan, ya nggak usah pacaran, nggak usah PDKT. Karena PDKT kan tujuannya pacaran. Pacaran tujuannya nikah. Nah kalau tujuan nikahnya nggak ada untuk kemuliaan nama Tuhan, mendingan nggak usah. Jadi untuk kamu memulai, kamu harus tahu ujungnya. Kalau ujungnya bukan Tuhan, mendingan nggak usah. Nanti kamu akan menyimpang pasti. Yang pertama yang harus disiapin adalah ujungnya. Oke, gue mau hidup buat Tuhan, nikah buat Tuhan. Ya udah baru pacaran buat Tuhan, PDKT buat Tuhan, single buat Tuhan. Itu akan membantu kamu untuk menata hidup dengan baik. Yes, Oke. aku buat teman-teman semua, laki-laki dan perempuan, sadari betul bahwa Tuhan yang mempunyai langit dan bumi itu udah mati buat kamu. Yes. Buat aku, buat Radit, buat kita semua gitu. Jadi jangan jual murah. Benar-benar anggap bahwa dirimu tuh sangat berharga. Ya, jangan mau dipermainkan sama orang. Benar-benar sadar bahwa Tuhan sayang sama aku gitu. Jadi jangan main-main lo sama gue gitu. Dan jangan takut kalau kamu tahu tuh, kalau kamu mengenal Tuhanmu dan kamu tahu Tuhan sayang banget sama kamu, Tuhan juga tahu kok nih anakku nih mau nih menikah nih, dia mau punya pasangan. Jadi tenang aja, Tuhan pasti sediakan tepat pada waktunya. Oke, thank you banget nih Kak Radit dan Kak Joanna udah join di G-Live kita. Oke, teman-teman semua juga terima kasih banyak udah nonton di G-Live kita dari tadi, dan sekarang kita udah selesai. Dan aku mau ucapin thank you buat Kak Radit dan Kak Joanna, Kak. See you, mungkin kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan ya, Kak. Bye-bye, Kak. Thank you semuanya. God bless, Kak. Bye-bye.